Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazla Ramadina Tanzila dengan NPM 204230087. Saya dari kelas 4C PGSD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, materi hari ini masih sama dengan materi sub sebelumnya, yaitu membahas tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nih, kemarin kita udah membahas isi dari elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Ada 3, yaitu membahas tentang standar kompetensi kelulusan atau SKL, dan sudah membahas tentang standar isi kurikulum, dan juga yang terakhir kita sudah membahas tentang zonasi dan domisili. Nah, untuk pertemuan hari ini atau pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan 2 materi, yaitu ada standar proses dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, dan yang kedua itu ada standar penilaian dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Baiklah, simak penjelasan saya berikut ini ya. Baiklah, materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang standar proses kurikulum 2013. Nah, kita bertanya-tanya nih, apa sih itu standar proses? Apa sih fungsinya standar proses itu? Oke, saya jelaskan secara rinci saja ya. Standar proses ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Secara lebih lanjut, dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menyatakan bahwa standar proses ini adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun standar kompetensi kelulusan sudah dibuat dengan ideal dan standar isi juga sudah dibuat sangat lengkap, tanpa diimplementasikan dengan baik pada standar proses, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, ada 3 hal yang diamati dalam standar proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yaitu RPP, silabus, dan juga ada proses pembelajaran, yaitu rombongan belajar, sumber pembelajaran, pengelolaan kelas, dan juga pelaksanaan pembelajaran, dan ada penilaian hasil pembelajaran menurut Indrawan S. tahun 2014. Jadi, perubahan standar nasional pendidikan juga mempengaruhi penerapan kurikulum 2013. Salah satunya adalah pada standar proses. Nah, proses pembelajaran pada kurikulum 2013 ini adalah untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific. Terus langkah-langkah pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data, atau juga dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan menciptakan. Ini menurut Subagio, L. dan Sapriyadianur 2014. Nah, di sini ada contoh nyata dari wawancara seorang guru, yaitu menyatakan bahwa standar proses ini merupakan sebuah tahapan atau langkah-langkah untuk memberikan pembelajaran di dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan bisa berjalan efektif, efisien, dan juga inovatif. Akan tetapi, proses pembelajaran kurikulum 2013 ini, tuntutan dari pemerintah tersebut belum mampu diterapkan secara optimal di sekolah. Kendalanya ialah siswa kerap merasa jenuh dan kurang bersemangat ketika masuk kelas kembali sesudah jam istirahat pertama. Nah, ini pernyataan wawancara ini memberikan gambaran bahwa sebagian guru masih belum mampu menjalankan tuntutan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Hal ini disebabkan karena guru menganggap metode pembelajaran dengan proses berpikir 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba mengasosiasi, mengkomunikasikan, bersifat prosedural dan mekanistik sehingga membelenggu ruang kreatif. Ini menurut Kemendikbud 2014. Baiklah, materi selanjutnya yaitu standar proses kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini merupakan pengembangan dari kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada aspek pengembangan potensi, bakat,
dan minat peserta didik. Nah, melalui digitalisasi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi, kurikulum ini menjadi titik awal menghadapi era Society 5.0 yang dominan menggunakan teknologi. Nah, kurikulum Merdeka ini memfokuskan pada pembentukan karakter diwujudkan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan bergotong royong, berbineka global, bernalar kritis, dan juga kreatif. Keenam dimensi tersebut kemudian dikembangkan dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik melalui standar isi dan standar proses dalam pembelajaran. Standar proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka menghendaki adanya penggunaan teknologi, informasi, dan juga komunikasi atau platform digital. Nah, sebagai media pembelajaran, tentu pendidik diberikan keleluasaan dalam mengembangkan kompetensi melalui PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Platform yang menjadi prioritas utama saat ini adalah platform rapor pendidikan dalam berbagai situs digital. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang standar penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama ini ada standar penilaian kurikulum 2013. Nah, standar penilaian pada kurikulum 2013 ini, penilaian diatur dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan meliputi penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir, ulangan tingkat kompetensi, ujian mutu, tingkat kompetensi, ujian nasional, dan juga ujian sekolah atau madrasah. Nah, penilaian ini merupakan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Pada kurikulum 2013, penilaiannya lebih tegas dan menyeluruh dibanding dengan pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2006. Nah, pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013 ini secara eksplisit meminta agar guru-guru di sekolah seimbang dalam melakukan penilaian di 3 ranah domain, yaitu kognitif, efektif, dan fisikomotorik, dengan tujuan yang hendak diukur. Penekanan penilaian menyeluruh terhadap ketiga aspek memberikan perubahan besar dibanding kurikulum sebelumnya. Nah, penilaian memiliki peran besar dalam menentukan kesuksesan pendidikan. Penilaian yang baik memberikan dampak pada proses pembelajaran. Ini menurut Popham 2009. Dan menjadi rujukan untuk kebijakan selanjutnya menurut Mardavi tahun 2008. Penilaian hasil belajar pada kurikulum 2013 ini dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidik melalui tahapan mengkaji silabus sebagai acuan perencanaan penilaian, pembuatan kisi-kisi instrumen, dan penetapan kriteria penilaian, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, dan memberi tindak lanjut atas penilaian yang dilakukan oleh pendidik, menyusun laporan hasil penilaian dalam bentuk deskripsi pencapaian, kompetensi, dan deskripsi sikap. Pada kurikulum 2013, penilaian formatif dan sumatif yang dilakukan oleh pendidik akan memantau perkembangan siswa, memantau hasil belajar siswa, dan mengidentifikasikan kebutuhan untuk terus meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kurikulum mandiri kini difokuskan pada penilaian formatif dan penggunaan hasil penilaian untuk membentuk pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Aspek penilaian silabus 2013 dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, mengenai kurikulum mandiri tadi, tidak ada penilaian tersendiri terhadap sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ini menurut Kemendikbud tahun 2022, Susilo tahun 2022. Yang selanjutnya adalah standar penilaian kurikulum Merdeka. Nah, standar penilaian atau evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka. Evaluasi pembelajaran ini adalah proses mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana nih dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 1 dan guru kelas 4 SD Negeri 244 Guru Minda, Kota Bandung, mereka mengungkapkan penilaian implementasi kurikulum Merdeka ini, yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama ada dalam modul ajar pada awal pembelajaran harus ada tes diagnotis atau dibagi dua, yaitu tes kognitif untuk pembelajaran dan non-kognitif untuk mengetahui latar belakang peserta didik dan untuk mengetahui karakter anak, bahagia atau tidaknya peserta didik tersebut pada akhir pembelajaran. Yang kedua ada KKM ditiadakan. Yang ketiga, modul ajar sekarang lebih banyak lagi, bisa dibuat 1 minggu 1 modul dan di dalamnya terdapat tes formatif dan juga tes sumatif. Terus selanjutnya hasil pembelajaran proyek jangka panjang lebih mengharapkan ke perubahan karakteristik dan sikap, bukan ke keterampilannya. Nah, yang selanjutnya dalam penilaian pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka terdapat 2 raport, yaitu raport penilaian akademik dan raport penilaian proyek. Nah, yang terakhir ini ada hasil belajar berupa raport akan dilaporkan dan disahkan oleh kepala sekolah serta dilaporkan pula kepada orang tua atau wali siswa. Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas 1, 4, serta studi dokumentasi di SD Negeri 244 Guru Minda, Kota Bandung, menunjukkan bahwa SD Negeri 244 Guru Minda ini di Kota Bandung telah melaksanakan penilaian atau evaluasi pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka, diantaranya melaksanakan asesmen diagnotis, melaksanakan dan mengolah asesmen formatif, sumatif, serta melaporkan hasil belajar. Yang selanjutnya ada perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama, dalam perangkat pembelajaran tadinya ada KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar berubah menjadi CV atau capaian pembelajaran. Dalam perencanaan CIPI dianalisis untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua ada istilah silabus menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. ATP ini dibuat dan dirancang oleh guru. Terus RPP diganti menjadi modul ajar dan dikembangkan oleh guru. Nah, selanjutnya ada perbedaan RPP dengan modul ajar adalah terakhir membuat RPP 1 lembar pada kurikulum 13. Modul ajar sekarang lebih banyak lagi, bisa dibuat 1 minggu 1 modul dan di dalamnya terdapat tes formatif, tes sumatif, tes formatif dan tes sumatif ini direncanakan dan dirancang oleh guru. Selanjutnya ada dalam modul ajar pada awal pembelajaran harus ada tes diagnotis dibagi 2, yaitu tes kognitif untuk pembelajaran dan non-kognitif untuk mengetahui latar belakang peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada pengurangan mata pelajaran IPA dan IPS di fase A. Untuk fase B ada penggabungan IPA dan IPS menjadi IPAS. Selanjutnya ada penyampaian materi bisa tematik dan mata pelajaran dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya bebas jam mata pelajaran per minggu dan boleh memilih materi mana yang didahulukan dan diajarkan karena patokannya kepada modul ajar bukan buku paket. Perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka berupa perangkat pembelajaran sesuai dengan panduan pembuatan perangkat pembelajaran kurikulum portofil, yaitu menganalisis capaian pembelajaran CV untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Perencanaan asesmen diagnostis mengembangkan modul ajar yang menyesuaikan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik dan perencanaan asesmen formatif dan sumatif. Baiklah, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.